Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai model data. Model data dapat didefinisikan sebagai kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik atau makna data, dan batasan data. Cara dalam mempresentasikan model data dalam perancangan basis data dapat dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama, model logik data berorientasi objek, dan yang kedua, model logik data berdasarkan record. Yang pertama, model data berdasarkan objek dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, model keterhubungan entitas atau entity relationship model. Yang kedua, model berorientasi objek atau object oriented model. Yang ketiga, model data semantik atau semantic data model. Yang keempat, model data fungsional atau functional data model. Yang kedua, model data berdasarkan record terdiri dari 3, yaitu model relasional atau relational model. Yang kedua, model hierarkis atau hierarchical model, dan yang ketiga, model jaringan. Kita masuk ke materi berikutnya mengenai entity relationship model. Entity relationship model atau biasa disebut dengan entity relationship diagram atau disingkat dengan IRD, atau dalam bahasa Indonesianya disebut diagram hubungan entitas. Nah, di sini ada model sistem, salah satu model sistem. Ada permasalahan, masalah tersebut kita analisa. Setelah kita analisa, lalu dibuatkanlah entity relationship diagram. Diagram IR atau IRD atau entity relationship diagram itu menggambarkan hubungan antara data yang ada dan tidak menggambarkan proses-proses yang terjadi. Jadi, perlu diingat lagi bahwa IRD ini menggambarkan hubungan antar data, bukan proses. Selanjutnya, simbol-simbol dalam diagram IR. Yang pertama ada kotak persegi. Bukan persegi panjang, tetapi persegi yang menyatakan suatu kelompok entity atau disebut dengan entitas. Yang kedua ada belah ketupat. Ini belah ketupat yang menyatakan relasi antara kelompok entity. Jadi entity yang satu dengan entity yang lain atau di sebelahnya itu dihubungkan dengan gambar belah ketupat ini, atau disebut dengan relasi. Selanjutnya itu ada elips, berbentuk elips atau lonjong, menyatakan atribut, atau bisa juga tidak digambarkan di dalam elips, tinggal ditulis saja atributnya apa. Selanjutnya garis menghubungkan entity dan relasi. Ini antara entity yang satu ini dengan relasi itu dihubungkan dengan garis, dan selanjutnya antara relasi ini dengan entitas yang ini dihubungkan lagi dengan satu garis. Itu simbol-simbol dalam diagram IR. Entity Relationship Model atau IRD
Komponen pembentuk model entity relationship ini adalah sesuai dengan namanya. Komponen utama pembentuknya adalah entitas yang tadi berbentuk persegi dan relasi yang berbentuk belah ketupat. Kedua komponen ini dideskripsikan lebih jauh melalui sejumlah atribut atau properti yang tadi bisa digambarkan dengan gambar elips atau boleh tidak digambarkan dengan elips. Selanjutnya kita akan bahas mengenai simbol-simbol di dalam diagram IR. Yang pertama entity atau entitas. Adapun syarat sebuah entitas, yang pertama merupakan objek yang memiliki lebih dari satu entity instance atau contoh dalam database. Entity instance untuk entitas mahasiswa adalah misalkan Rika, Andi, Della, dan lain sebagainya. Syarat yang kedua merupakan objek yang memiliki beberapa atribut, jadi tidak boleh hanya terdiri dari satu atribut. Yang ketiga, bukan seorang user dari sistem. Yang keempat, bukan sebuah output dari sistem, contohnya laporan. Jadi yang mesti harus diingat adalah laporan itu tidak boleh dijadikan entitas laporan apapun itu. Terus selanjutnya beri nama dengan kata benda. Jadi entitas ini harus kata benda, bukan kata kerja, ya. Entity atau entitas adalah sebuah objek yang bisa dibedakan dengan objek lainnya dalam dunia nyata. Entity dapat berupa sesuatu yang nyata seperti orang, contohnya ada mahasiswa, dosen, dan lain sebagainya. Atau bisa juga bagian organisasi seperti perpustakaan, BAAK, dan lain sebagainya. Bisa juga tempat, contohnya ruang kuliah, laboratorium, atau benda, contohnya buku, KRS, dan lain sebagainya. Atau dapat juga berupa sesuatu yang abstrak seperti kuliah, liburan, atau sebuah konsep. Nah, itu yang dinamakan entitas atau entity. Entity set adalah kumpulan dari entitas yang sejenis. Selanjutnya atribut. Setiap entitas pasti memiliki atribut. Atribut mendeskripsikan karakteristik atau properti dari sebuah entitas. Kedudukan atribut dalam entitas harus dapat dibedakan mana atribut yang berfungsi sebagai key primer atau primary key dan mana yang bukan atau atribut deskriptif. Adapun klasifikasi dari atribut adalah yang pertama atribut sederhana atau simple attribute dan atribut composite atau composite attribute. Yang kedua, ada atribut bernilai tunggal atau single valued attribute dan atribut bernilai banyak atau multi valued attribute. Dan yang ketiga, ada atribut turunan atau derived attribute. Atribut sederhana atau simple attribute dan atribut composite. Atribut sederhana adalah atribut atomik yang tidak dapat dipilah lagi. Contohnya, pada tabel mahasiswa, nama mahasiswa merupakan atribut sederhana. Dan alamat mahasiswa dapat dikategorikan sebagai atribut composite karena
Alamat mahasiswa dapat diuraikan menjadi misalnya 3 atribut seperti ada alamat, kota, dan kode pos. Makanya disebut composite. Sedangkan nama mahasiswa tidak bisa diuraikan lagi. Makanya disebut atribut sederhana. Atribut composite merupakan atribut yang masih dapat diuraikan lagi menjadi sub-sub atribut yang masing-masing memiliki makna. Contohnya tadi alamat bisa diuraikan lagi menjadi alamat, kota, dan kode pos, dan masing-masing mempunyai arti yang berbeda. Itu yang dinamakan atribut composite. Selanjutnya non-mandatory attribute. Sedangkan atribut lainnya pada suatu tabel yang nilainya boleh dikosongkan atau non-mandatory attribute namanya. Nilai 0 digunakan untuk menyatakan atribut-atribut yang nilainya belum siap atau belum ada. Nilai 0 berarti atribut tersebut belum atau tidak memiliki nilai. Atribut bernilai tunggal atau single valued attribute dan atribut bernilai banyak atau multi valued attribute. Atribut bernilai tunggal ditujukan pada atribut-atribut yang memiliki paling banyak satu nilai untuk setiap baris data. Contohnya, tabel mahasiswa ada NIM, nama, alamat, tanggal lahir. Sedangkan atribut bernilai banyak ditujukan pada atribut yang dapat diisi dengan lebih dari satu nilai, tetapi jenisnya sama. Contohnya, kita bisa menambahkan atribut hobi pada tabel mahasiswa, di mana hobi merupakan salah satu atribut bernilai banyak. Atribut turunan atau derived attribute merupakan atribut yang nilai-nilainya diperoleh dari pengolahan atau dapat diturunkan dari atribut atau tabel lain yang berhubungan. Simbol selanjutnya yaitu key. Key adalah elemen record yang dipakai untuk menemukan record tersebut pada waktu akses. Jenis-jenis key ada 6. Yang pertama ada primary key, ada candidate key, ada alternate key, ada foreign key, ada secondary key, dan composite key. Yang pertama, primary key. Primary key adalah atribut atau field yang mempunyai sifat unik atau berbeda dengan yang lainnya. Candidate key adalah atribut atau field yang dapat dijadikan sebagai identifikasi dari entitas. Alternate key yaitu candidate key yang tidak terpilih menjadi primary key. Foreign key adalah suatu atribut atau field yang dimiliki oleh suatu entitas, tetapi atribut tersebut merupakan primary key dari entitas lain. Composite key adalah primary key yang dibentuk dari beberapa atribut relasi. Secondary key adalah key yang tidak bersifat unik. Yang pertama, primary key. Field yang mengidentifikasikan sebuah record dalam file, dan key ini bersifat unik. Contoh di sini ada NIM, nama, umur. NIM termasuk primary key karena data NIM nilainya itu berbeda antara satu dengan yang lain, tidak ada yang sama. Berbeda dengan nama, umur. Kalau nama mungkin ada yang sama, umur mungkin ada yang sama, tetapi NIM tidak ada yang sama. Jadi bersifat unik. Makanya NIM ini disebut primary key. Yang kedua, candidate key. Field yang bisa dipilih atau dipakai menjadi primary key.
Jadi sebelum dijadikan primary key itu namanya kandidat key. Contoh di sini ada atribut name, nama, nomor kwitansi, dan jumlah. Yang menjadi kandidat key adalah name dan nomor kwitansi. Tergantung dia entitas-entitas apa. Kalau entitas mahasiswa, berarti name yang dijadikan primary key. Tetapi name dan nomor kwitansi adalah kandidat key. Selanjutnya alternate key. Kandidat key yang tidak terpilih menjadi primary key. Tadi ada name, nama, nomor kwitansi, dan jumlah. Name dan nomor kwitansi adalah kandidat key. Yang terpilih menjadi primary key adalah name. Dan yang tidak terpilih itu namanya alternate key. Contohnya di sini nomor kwitansi tadi yang tidak terpilih menjadi primary key. Selanjutnya composite key adalah primary key yang dibentuk dari beberapa atribut relasi. Contohnya di sini ada hari, ruang, mata kuliah. Hari dan ruang ini termasuk composite key karena berasal dari beberapa atribut relasi. Foreign key yaitu field yang bukan key tetapi adalah key pada file yang lain atau entitas yang lain. Contoh di sini ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan kode dosen. Pada file atau atribut atau tabel ini yang menjadi primary key adalah kode mata kuliah. Kode dosen menjadi foreign key karena kode dosen ini sebenarnya berasal dari entitas atau file atau tabel yang lain di sini, yaitu ada kode dosen dan nama. Kode dosen ini menjadi primary key di tabelnya sendiri, masuk ke dalam tabel ini menjadi foreign key. Selanjutnya secondary key, yaitu field yang mengidentifikasikan sebuah record dalam file dan tidak bersifat unik. Contohnya di sini ada name, nama, umur. Nah, nama ini termasuk secondary key karena tidak bersifat unik. Selanjutnya kita masuk ke relasi dan himpunan relasi. Relasi adalah penjabaran hubungan keterkaitan antara individu dari kelompok entiti yang satu dengan individu dari kelompok entiti yang lainnya. Ada 3 varian relasi. Yang pertama ada relasi tunggal atau unary relation. Relasi tunggal merupakan relasi yang terjadi dari sebuah himpunan entitas ke himpunan entitas yang sama. Jadi dari satu entitas ke entitas yang lainnya. Yang kedua, relasi biner atau binary relation merupakan relasi yang terjadi di antara dua himpunan entitas yang berbeda. Yang ketiga, relasi multi-entitas atau n-ary relation merupakan relasi dari 3 himpunan entitas atau lebih. Di sini ada contoh relasi tunggal. Relasi tunggal adalah relasi yang terjadi dari sebuah himpunan entitas ke himpunan entitas yang sama. Ini terlihat bahwa dari satu entitas ke entitas yang sama, itu unary relation. Yang kedua binary relation. Yang ketiga relasi multi entitas atau n-ary relation.
Yang biasa kita gunakan itu adalah relasi multi entitas atau n-ary relation, yaitu relasinya menghubungkan 3 entitas atau lebih, atau juga bisa binary relation, menghubungkan entitas yang satu dengan entitas yang berbeda atau yang lain. Untuk relasi itu menggunakan kata kerja dasar tanpa imbuhan. Misalkan di sini contohnya buat, ada pilih, ada dampingi, ada lakukan, dan lain sebagainya. Kata kerja dasar.